Hari ini kita mau share, mumpung masih baru di tahun 2025, maka mulailah mari kita baca Injil Markus pasal 11 ayat 25. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk apa saudara? Berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan. Nah, kok rasanya kok agak berat ya tahun 2025 dan kita membuka dengan pengampunan. Pak, kan baru 2 minggu Pak, kami belum punya banyak salah dan dosa. Justru karena kita mulai mau start with God, kita mulai mengawali dengan Tuhan, kita harus mulai mengerti bahwa hati kita harus beres dulu. Sampai nanti di akhir 2025 kita menjadi orang-orang yang lebih keren daripada tahun lalu. Sepakat katakan amin Bapak Ibu. Nah, apa yang kita mau pelajari daripada pesan Tuhan Yesus kepada kita? Dan jika kamu berdiri, apa saudara? Untuk berdoa. Wah, dia singgung pertama kali berdiri untuk berdoa. Itu adalah gambaran daripada semua hal yang kita lakukan hubungannya dengan Tuhan. Ini namanya hubungan vertikal. Berdiri dan berdoa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saya gambarkan hari ini adalah pelayanan kita. Semua aktivitas ritual kita. Tapi dengar baik-baik. Ada pesan yang berikutnya dan berkata begini. Dan ampunilah dahulu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih keren, dia berkata begini. Tetapi bila kalian berdoa pertama-tama, katakan pertama-tama. Apa yang kita pikirkan? Yang pertama gini Bapak Ibu, hubunganmu jauh lebih penting daripada ritualmu. Bahkan kalau saya mau konyol gini, hubunganmu jauh lebih penting daripada ibadahmu. Karena begini, ada banyak orang beribadah tapi sama orang lain gak bisa rukun. Sama mertua gak bisa rukun, sama menantu gak bisa rukun, sama tetangga ribut melulu, sama karyawan gak bisa rukun. Karena itu Tuhan mengawali gini, hubunganmu jauh lebih penting daripada ibadahmu. Karena Tuhan ngomong begini, pertama-tama, katakan pertama-tama. Saudara tahu arti pertama-tama? Gak ada yang lain. First thing first, itu adalah sesuatu langkah yang paling di depan. Dia berkata, pertama-tama ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Bapak Ibu, ayo kita mengawali 2025. Kita mulai memperbaiki hubungan. Hubunganmu dengan anak-anakmu. Hubunganmu dengan pasanganmu. Itu hubungan yang luar biasa. Akhir tahun saya marah sama istri saya dan kami berantem. Saya percaya bahwa pendeta pernah berantem. Saya berantem sama istri, cekcok. Karena itu rumah tangga itu cekcok jadi cocok. Amin ya. Ya kan? Kita jangan mengawali dengan yang cocok. Biasanya itu kamuflase. Pacaran itu semua yang manis keluar, akhirnya pahitnya baru keluar, saudara. Ya, cekcok jadi cocok. Satu kali waktu kami berantem, berdebat, tiba-tiba saya marah, istri saya marah. Saudara tahu dibutuhkan 2 orang gila terjadi perkelahian. Karena nek sijine waras, oras itu gelut. Betul saudara? Coba istrimu ngoceh, saudara diam aja. Bahkan mungkin saudara bermazmur, berhenti Pak dia. Tuhan Yesus baik, bojomu ngoceh, saudara diam. Enggak jadi. Tapi saudara bojomu ngoceh, Anda ngoceh. Tadi saudara. Dibutuhkan 2 orang gendeng, terjadi apa? Siapa yang sering gendeng di rumah tangga saudara? Harus ada yang waras, amin. Bapak Ibu, waktu kami berantem. Nah ini, istri saya masuk kamar, saya masuk kantor. Namanya berantem. Beda server Pak. Saya gak tahu apa yang dilakukan istri saya. Saya buka Alkitab. Wih pendeta men. Berantem tetap buka Alkitab. Nah saudara tahu gak? Waktu saya buka Alkitab, saya buka kitab Efesus. Hubungan suami istri. Dan saya kan punya banyak terjemahan Alkitab. Ada satu ayat dia berkata gini.
Orang yang pertama meminta maaf, mengampuni, orang itu mirip Kristus. Tak woco. Orang yang pertama mengampuni, minta maaf, mirip Kristus. Duduk. Tak woco meneh. Orang yang pertama mengampuni, minta maaf, mirip siapa? Kristus. Tak woco meneh. Saudara, aku moco Alkitab tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba aku baca lagi. Bojoku dari belakang tiba-tiba peluk saya, dia bilang gini, sayang, saya sorry ya. Saya bilangnya mateng aku. Orang yang pertama mengampuni mirip siapa? Sing mirip Kristus aku po bojoku. Sing moco po sing melakukan. Bojoku kira-kira moco enggak ayat itu? Enggak, saya tanya. Kamu di kamar ngapain? Daripada stres lihat Shopee. Coba bisa bayangin. Tiba-tiba istriku peluk saya dari belakang. Saya duduk di kantor sambil merenungkan firman Tuhan. Tapi saya tidak lakukan apa-apa. Tuhan ngomong begini sama saya. Cornel, kamu tahu enggak? Banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan. Modelnya kayak kowe Will. Tuhan tuh langsung tunjuk saya. Modelnya kayak kon. Moco pelayanan, hidup era berubah. Di sini enggak ada, katakan amin. Toleh kanan kirinya, bukan kamu yang dimaksud. Amin saudara. Saya mau coba tak balen-baleni, memberkati banget itu ayat. Makanya jangan berhenti ketika pendeta berkhotbah. Haleluya. Amin saudara. Khotbah apik, khotbah lucu. Sing kok rungokke apike karo lucune. Yang paling penting adalah apa yang saudara bisa lakukan setelah dengar firman. Amin saudara. Karena itu hubunganmu jauh lebih penting daripada ritual. Kenapa kita ketemu banyak orang Kristen sudah pelayanan tetap hidup dalam dosa? Karena ritualnya lebih penting daripada hubungannya. Kenapa kita lihat ada banyak orang Kristen sudah lama melayani Tuhan, tapi hidup dalam ketidakjujuran, kemunafikan. Karena buat dia ritual jauh lebih penting daripada hubungan. Satu kali ada pendeta berkhotbah. Pendeta ini berkhotbah tentang memberi. Dia punya anak 5 tahun. Ibadah pertama anaknya duduk di samping bapaknya. Bapaknya berkhotbah. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau memberi, beri yang terbaik. Anak 5 tahun nangkap khotbah bapaknya. Selesai ibadah, dilanjutkan ibadah jam kedua. Anaknya ini masih kuat. Bapaknya khotbah yang sama. Kalau memberi, beri yang terbaik. Jangan yang tersisa. Anak ini nangkap memori. Bapaknya khotbah. Bapaknya lanjut ibadah ketiga. Anak 5 tahun udah gak tahan. Perutnya sudah kerucuk. Dia pulang ke pastori. Dia pulang samping gereja itu rumahnya. Dia pulang. Dia pengen makan. Dia pengen makan mie goreng sambil minum susu. Karena kebetulan hujan rintik-rintik. Dia masuk rumah. Dia bilang sama pembantunya, Bi masain. Waktu semuanya sudah tersedia di meja makan. Tiba-tiba rumahnya berbunyi kling klong. Permisi. Anak ini keluar dan bukain pintu. Waktu dia bukain pintunya. Ada pengemis telanjang dada. Kehujanan orang tua. Pengemisnya bilang sama anak ini, Dek, boleh enggak Bapak minta air anget, air putih anget. Bapak kedinginan. Oh ya sebentar Bapak masuk aja. Bapaknya karena kehujanan dimasukin. Bukan di ruang tamu, di lobi depan. Suruh duduk. Dalam perjalanan mau ngambil air putih. Anak ini ingat, kalau memberi, apa saudara? Ingat pesan khotbah bapaknya, beri yang terbaik. Di meja makan ada susunya dia dan mie goreng.
Dia bawain, Pak makan. Bapaknya kaget, cuman minta air putih dikasih apa? Susu dan dikasih mie goreng. Dia bilang, makan aja Pak. Bapak saya selalu pesan, kalau memberi, beri yang terbaik. Kalau ada orang minta baju, kasih jubahmu. Makanlah dan minum klek klek klek. Anak ini melihat bapak tua ini minum dan makan secara lahap. Setelah kenyang selesai dia bilang, Dek, bapak pulang ya. Mau melanjutin perjalanan. Anak ini bilang, sebentar Pak, sebentar. Dia masuk ke kamar papanya. Dia buka lemari jas bapaknya. Syat. Saudara sudah mulai tertawa. Dia lihat jas papanya bagus-bagus. Tapi di ujung ada jas yang paling bagus yang belum pernah dipakai papanya. Kata papanya, nanti sore papa mau pakai itu jas dari Eropa. Dia bilang begini, dia naik, dia ambil kursi, dia naik. Kalau memberi, apa saudara? Beri yang terbaik. Dia ambil jas yang terbaik. Lari. Dikasih bapak ini yang telanjang dada. Pak, pakai. Bapaknya syok. Karena ini jas kayaknya bagus banget. Dia belum pernah lihat. Tapi karena anak ini paksa. Jangan Dek, jangan. Gak apa-apa. Pesan papa saya. Kalau beri yang terbaik. Akhirnya dipakai jas. Itu keren banget. Walaupun pengemis karena jasnya Eropa. Dia pulang dengan sukacita. Sudah kenyang pakai jas. Saudara. Ibadah ketiga selesai. Papanya pulang. Bapaknya istirahat. Bangun akan khotbah ibadah keempat. Bapaknya mandi, makan, selesai pakai baju. Tinggal satu. Papanya kurang pakai jas. Dan dia sudah berjanji akan pakai jas. Sudah disaksikan ibadah 1, 2, 3. Nanti sore datang karena bapak akan pakai jas baru. Dia masuk ke kamar. Buka lemari jasnya. Dan apa yang terjadi? Yang dicari tidak ada. Waktu yang dicari gak ada. Dia panggil pembantu. Pembantunya ngerti. Panggil istri. Istrinya gak ngerti. Panggil anaknya. Kayaknya tadi si Nyo Pak yang masuk kamar. Oke. Panggil anaknya. Nyo. Kamu ngerti gak? Jas papa warna merah moron dari Eropa. Yang belum pernah papa pakai. Anak ini mulai cerita. Dia cerita dari awal sampai akhir. Dia bilang, jadi begini Pak, ada pengemis tua, telanjang dada, lapar, minta minum, saya kasih mie, saya kasih susu. Dan terakhir, saya kasih jas papa. Karena saya ingat khotbah papa, kalau memberi, beri apa saudara? Yang terbaik. Anak ini ditonyo bapaknya, dasar anak gemblung, itu khotbah untuk jemaat, bukan untuk kamu. Bapak Ibu, saya cuma ketika dengar cerita ini saya bilang begini. Ada banyak orang mementingkan apa? Ritualnya, yang dikejar ritualnya. Tahukah saudara kitab Kolose pasal 2 ayat 16-17. Coba ayat ini keren banget. Kolose pasal 2 ayat 16-17. Nah saudara kalau baca ayat ini saudara harus mulai merenung. Karena begini, hubungan yang kelihatan tidak beres. Maka saya memastikan hubungan dengan yang tidak kelihatan juga gak beres. Betul saudara? Iya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya itu apa saudara? Hanya bayangan dan apa yang harus datang? Sedang wujudnya apa? Saudara lihat semua ritual tadi kata Alkitab bayangan. Hari sabat, saudara ibadah, bulan baru. Betul saudara? Apalagi saudara yang dilakukan ini hukum-hukum, makanan dan minuman. Bahkan saya mau bilang begini, engkau memberi persembahan itu bayangan. Engkau pelayanan itu bayangan. Saya khotbah itu bayangan. Saudara mengambalikan persepuluhan itu bayangan. Sedangkan wujudnya ialah kalau saudara melayani tapi wujud Kristusmu nggak ada, itu sia-sia. Betul gak? Saudara pernah ketemu ada bayangannya nggak ada wujud aslinya?
Jenenge apa? Ono bayangane, ora ono wujud asline. Pernah ketemu? Jenenge apa, Pak, Bu? Saudara pernah ketemu, glebet gitu, bayangan tok. Ora ono wujude. Kok ragu-ragu lah. Wis do tangi urung ta iki? Ono bayangane ra ono wujud asline jenenge apa? Hah? Kok rada isin-isin lah. Setan, bener gak? Setan tuh gak ada wujudnya. Setan itu memanifestasikan, gini Bapak Ibu. Kalau saudara pernah mendoakan orang kesurupan, maaf ya, orangnya kerasukan roh harimau dalam tanda petik. Maka manifestasinya apa? Macan, Pak. Saya pernah doain satu anak, Pak. Bapaknya itu tanam dia spirit kayak roh harimau, Pak. Jadi koyo macan. Kalau ada orang saudara nonton Jatilan, Kuda Lumping, Reok Ponorogo, kerasukan monyet, maka manifestasinya apa? Monyet. Saya tanya, yang ada dalam hidupmu siapa? Siapa? Kristus kan? Manifestasinya siapa? Makanya suami-suami nih hobinya mukulin istri, marah, itu bukan Kristus. Amin saudara? Iya, karena Kristus itu harus dimanifestasikan dengan kasih, pengampunan. Orang yang dirasukin roh harimau manifestasinya macan. Supaya apa? Karena dia gak punya tempat, Pak. Roh itu gak punya tempat. Dia punya tempat ketika saudara izinkan itu sehingga dia masuk. Nah itu jadi medium untuk dia bergerak, memancarkan eksistensinya. Yesus itu yang tinggal di dalam kita pengen memanifestasikan kasihnya, kuasanya dalam hidup kita. Karena itu poinnya. Ini loh, bulan baru, hari Sabat. Ada banyak orang kerja ritual. Saya ingat waktu itu Om Yeri buka sekolah kelas di sini. Dan saya ingat waktu itu saya 1 minggu di sini ya. Sampai hari Minggu khotbah. Anak saya waktu itu yang kecil, yang besar, karena mungkin umur 8 tahun ya. Anak saya yang kecil umur 6 tahun. Waktu saya pulang hari Senin saya ingat itu. Saya bawa koper. Anak saya itu sudah berdiri di depan pintu dan bilang gini, Daddy jangan masuk dulu. Sharon Jose mau nyanyi lagu untuk Daddy. Anak saya yang cewek membawa gitar kentrung kecil. Tapi pinter nyanyi. Anak saya yang cowok enggak pinter nyanyi, suaranya fals. Saudara, adik kakaknya di depan, adiknya di belakang. Waktu saya buka pintu, saya berlutut. Anak saya pikir akan nyanyi lagu rohani, yang paling rohani. Menyambut kedatangan bapaknya. Coba bayangkan ketika saya berlutut, anak saya mulai nyanyi. Jangan pergi-pergi lagi. Aku tak mau sendiri. Saudaraku dengerin. Temani aku di sebentar saja. Saudara, waktu saya dengar itu saya peluk dua anak saya nangis. Saya bisikin dengan bahasa lelucon saya. Sharon Jose, iki lagumu atau lagunya mamakmu? Saudara, saya mau kasih tahu, hubungan jauh lebih penting dari pelayanan, hubungan jauh lebih penting dari ritual, hubungan jauh penting daripada semua yang kau lakukan di gereja ini. Haleluya. Amin saudara. Engkau aktif, engkau keren, tapi engkau bikin masalah terus di luar. Buat saya, pray. Itu yang pertama Bapak Ibu. Hubungan jauh lebih penting daripada ritual. Kalau hari ini ada hubungan-hubungan yang rusak. Suami istri punya masalah, selesaikan. Bahkan kata Alkitab itu ngomong gini, kalau engkau mengingat kesalahan orang, taruh persembahan, berdamai dulu. Karena buat Tuhan, itu hatimu jauh lebih penting daripada kolektemu. Karena buat Tuhan, hatimu jauh lebih penting daripada presentmu. Karena ada orang hadir, hatinya gak hadir loh. Bener gak? Ketok enak gereja, tapi hatinya mbah rondi. Di sini gak ada, amin. Gereja, tapi hatinya mbah rondi. Saudara. Yang kedua Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu.
Markus pasal 11 ayat 25 dalam Alkitab yang terbuka dia bilang gini. Kapanpun kamu berdiri untuk berdoa, tetapi masih menyimpan kesalahan orang lain, ampunilah dia. Ini ayat keren banget. Supaya Bapamu yang ada di surga mengampuni kamu akan apa saudara? Kesalahan. Kalau yang pertama hubunganmu jauh lebih penting daripada ibadahmu atau ritualmu, pelayananmu. Karena buat saya lebih penting saya punya hubungan yang baik daripada saudara punya ibadah, pelayanan yang baik tapi hubunganmu tidak baik. Karena kalau saya nggak punya hubungan yang baik, saya khotbah apapun, saudara akan nolak. Benar? Saya mau melayani apapun, saudara akan tolak. Gocengli ini mangso, kan? Akhirnya kalimat-kalimat itu. Yang kedua, hubunganmu dengan sesama itu sangat mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan atau sebaliknya. Kalimat tadi, supaya Bapamu. Jadi waktu kita punya hubungan yang baik saling mengampuni, ada kata supaya. Supaya itu artinya apa? Akibat. Sebabnya saudara ngampuni, akibatnya saudara diampuni. Bapak Ibu lihat, kapanpun supaya kita bisa memperlakukan baik dengan sesama, karena itu kemauan Tuhan atas hidup kita. Setuju? Kalau saudara itu bisa mengampuni, bukan kekuatan saudara. Itulah Kristus yang ada di dalam. Kalau saudara nggak bisa ngampuni, itulah manusia dagingmu. Kalau saudara bisa memberi, saudara nggak boleh bermegah. Karena itu Tuhan yang ada dalam hidupmu. Benar nggak saudara? Tapi kalau saudara pelit, lah itulah kowe. Betul saudara? Ya. Kalau saudara nggak bisa menerima orang apa adanya, itulah kamu, itulah saya. Tapi kalau saudara bisa menerima semua orang itu apa adanya, itulah Kristus yang hidup dalam kita. Itu loh poinnya. Kadang kita ini diizinkan Tuhan harus bukan saja memikul salib, tapi kita ini harus makan salib tiap hari. Apa maksudnya makan salib tiap hari? Saya cuma gini Bapak Ibu. Waktu orang membenci Anda, tapi saudara mengampuni, itu saudara nggak mikul salib, saudara mendatangi salib. Haleluya. Waktu orang menipu Anda dan saudara bilang bless, saya memberkati dia, itu saudara mendatangi salib, bukan saudara memikul salib. Itu berat, Pak. Kalau menurut manusia, daging kita, karena hubunganmu dengan sesama mempengaruhi. Satu kali Tuhan itu punya sense of humor ya kadang-kadang ya. Bahkan dalam mendidik kita dia punya sense of humor. Satu kali ketika saya duduk, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sama saya. Yang ngomong Tuhan tuh gak langsung Kornel gitu. Di dalam hati. Tuhan tuh ngomong ini, coba kamu buka dompetmu. Saya buka dompet saya. Ya ada uang yang cukup besar menurut saya. Tuhan punya daya humor yang tinggi. Ada satu orang tuh jengkelin hidup saya. Serius jengkelin. Wagun jengkelin. Aduh ngomongin saya gak karu-karuan. Sampai saya itu dibenci orang yang gak saya kenal. Tapi orang ini kenal dia. Lu aneh toh. Nah itu dari mana? Lambe. Jadi kalau dalam komunitas ini ada yang gak kenal. Tiba-tiba membenci Anda. Pasti ono sebabnya. Bener gak? Nah, ada orang yang benci saya. Yang saya nggak kenal. Kenapa saya tahu? Anak saya kerja di satu perusahaan, di perbankan. Satu kantor dengan temennya dia. Nah, ngomongin. Oh, gembalamu siapa Pak Kur? Oh, gini. Loh emang kamu kenal? Enggak sih. Enggak kenal iso cerita. Saudara, Tuhan ngomong gini. Buka dompetmu, keluarin uangmu, ambil amplop. Saudara dengerin. Teman saya ini istrinya baru lahirin. Dia bilang kasih uang itu ke dia. Loh guyon ya Tuhan. Bayangin ya. Semuanya kasih. Saya keluarin. Saya masukin amplop. Istri saya janjian sama istrinya. Saudara
Saya harus menempuh perjalanan cukup lama. Ya, 2 jaman lah ya kurang lebih. Sudah janjian. Oke, kita tunggu. Saudara tahu, saya dan istri saya dan anak saya sampai depan rumahnya. Istri saya WA, kami sudah di depan rumah. Ini anak baru 2 hari luar rumah sakit. Dia bilang, sorry ya, kami lagi jalan-jalan ke mall. Bayangin Pak, wis janjian jalan-jalan ke mall. Kayak rong dino anak lahir. Bayangin Pak, saya tunggu 2 jam Pak di depan rumah. Aku ini naruti daging, mulailah uangku utuh. Saya ini pampers dan teman-temannya saya kasih jemaat aja. Bener saudara? Tuhan ngomong gini, tunggu. Itu ndateni salib. Gak enak Kornel. Saya tunggu Pak. A few moment later, 2 jam kemudian. Lah saudara pikir nunggu 2 jam itu enak? Saudara, saya tunggu 2 jam. Datang mereka. Datang. Nyapa sebentar. Say hello sebentar. Saya masuk. Tanpa sambutan. Itu orang tuanya dulu kalau sama saya baik setengah mati cipika-cipiki. Setelah turun sudah. Dia gak nyapa saya. Saya yang mau nyapa dia. Dia udah keburu masuk kamar. Gak ketemu. Saudara. Saya tidak dikasih minum. Cuman duduk saya doakan. Saya kasih uangnya. Saya kasih goodie bagnya. Semuanya. Saya bilang. Saya doa. Saya pamit. Saudara. Dalam perjalanan saya nyetir. Itu kayak rantai yang ngikat saya. Tiba-tiba putus. Pam! Tuhan ngomong gini. Enak ora saiki? Enak ora? Enak Tuhan. Bojoku langsung bilang, yuk makan yuk. Nah itu kolin wakeh Pak mangane Pak. Jadi ini perasaanmu, hatimu itu enak manganmu wakeh pasti. Betul ya saudara? Iya. Karena gak ada senep karo menungso lain. Saudara, itu kayak rantai terputus. Gas! Tuhan tuh ngomong gini. Kamu cuman keluarin duit toh. Aku keluarin darah. Kamu cuman tunggu toh. Aku juga tunggu kamu loh. Udah lama. Aku pengen kamu merdeka. Gak pengen seperti ini. Karena itu Tuhan ngomong gini. Hubunganmu dengan sesama. Itu mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. Jadi engkau sedang pura-pura kalau engkau gak rukun sama mertua menyembah Tuhan itu pura-pura. Katakan munafik. Muka nabi pikiran kotor. Ya kan? Ada banyak orang angkat tangan. Tapi keluar dari gereja hidupnya gak berubah. Sama orang tua gak berubah. Memang gak gampang. Menantu perempuan sama mertua perempuan itu rukun. Bener gak? Karena menurut sebuah survei, pendeta kalau nggak sedang berkhotbah itu berbicara 3.500 kata sekian. Pendeta kalau sedang nggak berkhotbah. Pelajar TNI Polri yang di asrama itu akan bicara 7.000 sampai 8.000 kata sekian. Bojomu Pak, 15.300. Dan rekor dipegang ibu mertua 19.800. Jadi bisa bayangkan menantu perempuan sama mertua perempuan ketemu surga terbuka itu Pak. 19.000 karo 15.000 Pak. Bener gak? Makanya pentingnya ada komisi wanita. Pendoa syafaat itu rata-rata emak-emak. Karena sing 19.000 itu main kurang Pak. Ya kan? Nah itu. So bisa bayangkan hubungan dengan sesama mempengaruhi. Jadi jangan sampai sudah melayani tapi gak rukun. Amin. Amin. Sudah melayani gak bisa mengasihi orang lain. Betul saudara? Jadi yang pertama Bapak Ibu. Hubunganmu jauh lebih penting daripada apa? Ibadahmu. Ritualmu. Saya gak ngajari gini. Berarti gak penting Pak ibadah. Gak perlu ibadah. Bukan itu poinnya Pak. Kamu ibadah tapi kamu menyimpan rasa pahit. Itu percuma kata Tuhan gitu. Saya tidak mengenal, berarti Pak Kornel ngomong gak penting ibadah, kita minggu depan gak usah ibadah. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah saudara ibadah harus beres hatimu. Saudara melayani harus beres hatimu. Haleluya.
Kalau enggak iblis itu apa? Seperti. Bukan Hello Kitty Pak iblis, seperti singa Pak. Yang apa saudara? Kenapa dia cuma mengaung? Karena giginya wis sompong. Dia cuma nakut-nakuti. Iblis itu giginya wis dirontokin Tuhan ketika Tuhan ngomong sudah selesai. Tapi dia masih hidup. Jadi dia cuma ompong, cuma nih. Ompong. Saudara gak perlu wedi. Amin saudara. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu. Markus pasal 11 ayat 26. Markus pasal 11 ayat 26. Ayo. Kata tetapi. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga. Apa saudara? Ada kata tetapi. Ini kata syarat Pak. Syaratnya apa? Mengampuni. Kalau kita mau, saudara berdoa jungkir balik minta ampun sama Tuhan, gak akan diampuni. Kalau Alkitab ini ngomong apa? Kalau engkau tidak mengampuni. Poin yang ketiga namanya pengampunan adalah bukti memulihkan sebuah hubungan. Saudara dengerin baik-baik. Pengampunan yang saudara lepaskan itu membuktikan saudara pengen memulihkan sebuah apa? Hubungan. Waktu saudara tidak mau mengampuni, sebenarnya saudara tidak mau membangun sebuah hubungan. Kata yang paling mudah diucapkan tapi sulit dilakukan namanya mengampuni. Bahkan ada orang-orang bilang sampai 7 turunan pun gak tak ampuni. Benar gak? Resolusimu di tahun 2025? Bukan makin kaya dulu, makin sukses. Penuh dengan gudang pengampunan. Saudara kalau saya khotbah di pernikahan, saya selalu bilang gini. Kalau kamu siap menikah, berarti siap membuat gudang pengampunan. Benar? Saya selalu bilang sama anak-anak yang saya layani di pemberkatan, siapkan gudang pengampunan. Ya. Bukan cukup dengan toko, tapi gudang. Karena nanti dalam pernikahanmu ada banyak hal yang di luar ekspektasimu. Benar gak? Ada kalanya istrimu itu diem 1000 bahasa. Seperti radio kehabisan baterai. Ada suami-suami yang pernah lihat istrinya tiba-tiba puasa berkata-kata. Padahal biasanya cerewet ya setengah mati. Tiba-tiba ada suami yang raut mukanya berubah. Nah ini Pak, pengampunan. Nah kata Alkitab apa tentang mengampuni? Injil Matius pasal 18 ayat 21-22. Ya, ini kata Alkitab. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus apa? Mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan apa? Sampai 70 kali 7 kali. Berarti artinya sampai berapa? 70 kali 7 kali. Nah, saudara menurut budaya Yahudi gini, angka 7 itu angka sempurna. Di mana Allah memberkati semua ciptaannya. Di hari ke-7 itu namanya hari Sabat. Betul? Angka 7 adalah angka pembalasan. Saudara lihat dalam kasus Kain membunuh Habil. Sehingga Tuhan membalaskan sampai Kain 7 kali lipat. Bahkan dalam kasus Lamek Tuhan membalaskan 7 kali lipat. Angka 7 juga berhubungan dengan apa? Perhitungan batas maksimal umur manusia. Kalau sudah lihat kitab Mazmur, umur manusia akan mencapai 70 tahun selebihnya kata Alkitab. Kesusahan. Banyak orang berkata begini, bahkan kalau orang Yahudi itu setelah 7 kali 7 tahun artinya 49 tahun. Tahun berikutnya itu namanya tahun Yobel. Semua budak boleh dibebaskan.
Jadi waktu Tuhan ditanyain Petrus sampai berapa? 70 kali 7 kali. Kali belakangnya itu gak ada yang tahu berapa kali. Artinya Tuhan sedang ngomong gini. Sampai kapanpun kamu harus tetap mengampuni. Tuhan ngomong begini. Sampai selama-lamanya. Bapak Ibu. Satu kali saya punya orang tua rohani di Bali. Waktu saya ada di sana pelayanan. Tiba-tiba ada satu pertanyaan. Yang itu tiba-tiba membuat saya meneteskan air mata. Pertanyaannya cuma begini. Cornel, gimana hubunganmu dengan bapakmu? Itu pertanyaan cuma ngomong kayak gitu. Saya bisa nangis. Kenapa saya nangis? Rupanya hati saya gak beres. Berpuluh-puluh tahun saya jadi anak nomor 2. Itu gak pernah dianggap. Kakak orang tua saya di masa tua, kakak saya nomor 1 dikasih semua warisannya. Adik saya yang bungsu perempuan dikasih semua haknya dan warisannya. Saya gak tahu saya dikasih apa. Bahkan waktu saya menikah, saya juga harus berjuang sendiri. Kakak saya nikah dibikin pesta, adik saya nikah dibikin pesta. Rupanya secara gak sadar itu menggores hati saya. Bapak Ibu, ini pesan buat Bapak Ibu yang punya anak lebih dari 1. Perlakukan anakmu dengan adil. Mungkin dia hari ini diem. Tapi dalam hatinya dia sudah mengalami goresan. Saya nangis. Tahu Bapak rohani saya bilang gini. Yuk kita beresin. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Saya pikir ketika saya punya masalah di rumah. Saya aman. Saya ke gereja. Saya ketemu pemimpin-pemimpin di gereja. Rupanya juga pernah melukai hidup saya. Saya juga dibedakan. Gak enak Pak. Gores lagi. Di rumah saya kena goresan. Di gereja saya kena goresan. Saya tanya. Salah yang gores atau saya salah? Salah saya. Keputusan saya kan. Orang boleh berkata apapun tentang Anda. Selagi Anda tidak mengiyakan, saudara aman. Tapi saya memutuskan untuk tergores. Dan akhirnya Bapak rohani saya peluk saya, dia nangis. Dia bilang gini, aku mewakili bapakmu. Aku berkati kamu. Dia lepaskan berkat terbaik. Dia bilang gini, pulang kamu lepaskan berkat buat orang tuamu. Minta ampun. Saudara, saya pulang dari Bali. Saya datang ke rumah orang tua saya. Saya bilang sama mereka dan akhirnya mereka datang ke Magelang. Tiba-tiba waktu datang ke Magelang Tuhan cuma ngomong gini. Ambil ember, baskom, basuh kaki orang tuamu. Saya duduk sama istri saya basuh mereka, saya nangis. Saya bilang Tuhan, awalnya saya bilang gini, Tuhan aku kan gak salah Tuhan. Bahkan ketika mereka ribut soal warisan pun saya diem aja. Tuhan berat ya. Jadi saya ingat lagu ini. Betapa besar, apa saudara? Kasih pengampunanmu Tuhan. Apa saudara? Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan kau waktu engkau gak bisa mengampuni, sebenarnya engkau gak punya hubungan yang baik dengan Tuhan.
Karena hubunganmu dengan sesama aja nggak beres. Hubungan yang kelihatan aja nggak beres. Apalagi hubungan yang dengan yang pribadi yang nggak kelihatan. Kalau engkau sama orang yang kelihatan aja nggak beres. Jangan berpikir engkau punya hubungan yang beres dengan Tuhan yang nggak kelihatan. Karena itu cerminan Pak, Bu. Ayo hari ini bereskan hubungan kita. Amin Bapak Ibu. Betapa besar. Mari bangkit berdiri. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang, tak kau pandangi yang hancur. Katakan ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari 3 hal ini kita renungkan baik-baik. Mengawali tahun 2025 ini, ayo hubunganmu jauh lebih penting daripada ritual pelayanan ibadahmu, bahkan kolektemu. Semua itu bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Makin hari yuk makin serupakan gambarannya, yaitu anaknya sendiri Kristus. Yang kedua, hubunganmu dengan sesama sangat mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. Ayo bereskan hubungan kita. Baru yang ketiga, dasar dalam sebuah hubungan cuman satu Pak. Ayo kita mulai dari awal. Mengampuni. Waktu saya mengampuni, Tuhan bilang begini, kalau dia gak beres, itu bukan urusanmu. Yang penting kamu sudah beres. Seorang teolog pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita harus melarang ketika burung bersarang di atas kepala kita. Saudara gak bisa larang orang membenci saudara. Tapi saudara harus larang saudara membenci dia. Saudara gak bisa larang orang gak ampuni saudara. Tapi saudara harus larang kalau saudara gak mau mengampuni. Amin. Saudara gak bisa larang orang itu pelit dalam hidupnya. Tapi saudara harus larang dirimu. Aku ini harus tidak pelit, aku harus murah.